Baik, dilanjut nanti ya, dilanjut untuk tugasnya setelah selesai. Jadi pokoknya terakhir diserahkan ke Raisah itu hari ini ya, sebelum zuhur. Sebelum zuhur harus sudah diserahkan ke Raisah, kemudian nanti Raisah ngirim ke saya sebelum zuhur. Jadi batas akhirnya ya qabla zuhur, qabla salatil zuhri, kelas antunna intahituna min al-kalimat min al-wajib. Ya, Ustaz, insya Allah. Paham? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a amma ba'd. طيب هل كلكن حاضر في هذا اللقاء؟ أريد يعني أن تفتحنا الصورة، نعم، حتى أتأكد أن كنا معنا في الدرس أو نائمة في البيت. طيب بالأمس قد عملنا التدريب الرابع، والآن ننتقل إلى التدريب الخامس في صفحة 29. في صفحة 29. التدريب الخامس: صحيح الأفعال الواقعة بين أقواس فيما يلي. صحيح الأفعال الواقعة بين أقواس فيما يلي. خلاص فتحتم الكتاب في صفحة 29. التدريب الخامس. Nah, Ustaz. نعم، أولا لم ثم هناك فعل يستطيع مسلمة An أن yaftah يفتح قلعة. qal'atahu. من سيعمل هذا الواجب؟ هذا رقم من؟ رقم واحد. مفهوم يعني Mujarab Ustaz. من مسلوكي. Sofia Ustaz. تفضل Sofia. Al-awwal, lam yastati' maslamatu an yaftaha qal'atar rumi. لم يستطع. نعم صحيح، لم يستطع. إذا دخل لام على فعل المضارع، إذا الفعل المضارع يكون ماذا؟ يكون مجزوما، وعلامة جزمه هنا بالسكون. Kun. لم يستطع. نعم. أين الياء؟ الياء في يستطيع محذوف. يعني لماذا؟ لالتقاء الساكنين. يستطيع، ya kan ada iya-nya ya. Yastati'u. Ketika masuk lam, lam itu jazm namanya, ya, harfu jazmin. Lam itu namanya harfu jazmin. Harfu jazm itu ketika masuk ke fi'il mudhari artinya menjazmkan fi'il mudhari. Ciri jazm dari fi'il mudhari itu adalah sukun. Kalau yang lam yattasil bi akhirih syai'un, ya. Fi'il mudhari yang setelahnya tidak ada huruf apapun, maka dia sukun ketika kemasukan lam. Nah, akibatnya maka ainnya jadi sukun. Ya. Ketika ain sukun maka berarti menjadi lam yastatiya. Nah, ketika ainnya sukun, sebelum ain ada iya yang sukun juga. Maka ini berarti akan ketemu dua sukun. Namanya iltiqa'u as-sakinain. Dan ini dihindari, ya, dihindari. Bertemu dua sukun ini tidak boleh terjadi ya. Jadi sulit membacanya. Lam yastatiya. Ya, itu tidak boleh terjadi ada dua sukun ketemu berderetan. Maka dikorbankan iyanya, ya, dibuang iyanya. Karena iya ini huruf ilat, ya, huruf ilat itu biasanya yang menjadi korban, ya, yang dibuang. Ya. Maka jadi lam yastati. Jadi lam yastati. Oke, lam yastati maslamatu an yaftaha qal'atar rum. Maslamah tidak mampu untuk membuka qal'ah atau benteng dari Romawi. Nah,
Taib, asani. Man, saya Zirwah. qara. Lam, kemudian yakhtafi al-qamaru khalfas sahabi. Dari fiil ikhtafa yakhtafi. Ma mana ikhtafa yakhtafi? Bersembunyi. Ya, bersembunyi. Nah, man saya qara. Zirwah Ustaz, sa'ujarib. Man, Zirwah. dirwah, fadali. Lam yakhtafil qamarul khalfas sahabi. Eh, Lam, yakhtafil. nah, lam yakhtafi. Ini kan ada ujungnya ada huruf ilat ya. Alhamdulillah ya Ustaz. Yakhtafi. Nah, kalau fiilnya yang ada huruf ilatnya ya, di akhir itu mu'tal akhir berarti ya fiil yang mu'tal akhir itu ada huruf ilat di akhir, maka ketika kemasukan lam maka ciri jazmnya bukan lagi dengan sukun. Kalau tadi fiil sahih yang tidak ada huruf ilat ciri jazmnya dengan sukun, kemasukan lam jadi sukun. Misalnya lam yastati, lam yadrib, lam yakul, lam yaqra. Tapi kalau fiilnya yang mu'talul akhir yang ujungnya ada huruf ilat yaitu di sini iya yakhtafi ya, maka ciri jazmnya itu dengan membuang huruf ilatnya. Jadi gimana? Jadi lam Ya, ya pilih. lam yakhtafi ya, dibuang huruf ilatnya yaitu ya di sini, lam yakhtafi. Jadi kalau kita i'rab yakhtafi fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah ya, hadfu harfi al-illah, dibuang huruf ilatnya ketika dia majzum ya. Ketika majzum yaitu kemasukan lam huruf jazm, maka kalau fiilnya yang mu'tallul akhir, kalau fiilnya yang ada huruf ilat di akhir di ujungnya, maka ciri jazmnya dengan membuang huruf ilatnya, hadfu harfil illah. Baik, al-an as-salis, ada la nahiyah di sini ya, ada la nahiyah. La kemudian fiilnya tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu. La nahiyah juga ini termasuk di antara huruf jazm selain lam. Fungsinya sama dengan lam, menjazmkan fiil mudhari. Jadi gimana? Coba yang ketiga, man saya qara. Ana Ustaz Saujari. Man Sambil Ustaz. sabil, oh, sabil. Fadhal. La tanha an khuluqin wa ta'tiya maslahu. Wa ta'tiya mislahu, ini salah ya. Ini harusnya mislahu. Baik. La tanha. Berarti yang dibuang apa di sini? Harfu ilah Ustaz. Ya, Nah, harfu ilah. ya alifnya dibuang. Jadi la Tanha. tanha. La tanha. Nah, kenapa dibuang huruf ilatnya? Karena dia majzum ya. Fi'il mudhari di sini majzum. Kenapa majzum? Karena ada huruf yang menjazmkan di situ yaitu la an-nahiyah. La nahiyah. Ya, namanya la nahiyah. La nahiyah ini termasuk salah satu di antara huruf yang menjazmkan fi'il mudhari selain lam tadi ya. La tanha jadi la tanha. Majzumun wa alamatu jazmihi hadfu Al harfil ilah. illah. Hadfu harfil illah. Huruf illah itu apa? Mahia haruful illah. Ya, hamzah, alif lain. Al alifu, al wawu, Wow, ayat. al ya. Ada huwa harful illah. Al alif al wawu wal ya. Mal farqu bainal alif wal hamzah? Hamzah, Alif tidak bisa dibaca. Tidak bisa dibaca. Tidak bisa, tidak bisa dibaca kalau tidak. Al alif la taqbalu Harokah. al harokah. Ya. Alif itu
tidak menerima harokat. Jadi tidak bisa diberikan harokat. Kalau dikasih harokat berarti namanya hamzah. Ya, seperti misalnya adribu. Ini namanya hamzah bukan alif. Ya, karena bisa dikasih harokat. Ya, tapi kalau misalnya apa contohnya? Hmm, La, ya. Ini lam kemudian setelahnya alif. Ya, karena alif di sini la takbalu al harokah, tidak menerima harokat. Taib. Jadi yang termasuk huruf ilat adalah alif, waw, iya. Kalau ada fiil di ujungnya ada huruf ilat, alif, waw atau iya, ketika kemudian dalam posisi jazm, dalam i'rab jazm, majzum, ya karena misalnya kemasukan huruf jazm di antaranya la nahiyah atau lam, maka dibuang huruf ilatnya. Tanha jadi la tanha. La tanha. Nah, taib arabi ada fiil tarwi la, kemudian fiilnya tarwi al ahaditha al mawdu'ata. Gimana? Khalilah. Man? Khalilah. Fadilah, Naam. fadal. Fadali. La tarwil ahadis al-mawdu'ah. Ada yang dibuang nggak di situ? Ada. Apanya yang dibuang? Ya. Ya, di ujung. Jadi, la tarwi. Ya, ya-nya dibuang. La tarwi al ahaditha. Ya. La tarwi al ahaditha al mawdu'ata. Jadi, ya-nya dalam kata tarwi di sini dibuang karena dia huruf illat. Ya. Karena dia majzum, ada kemasukan huruf jazm yaitu la nahiyah. Ya. La nahiyah. La nahiyah. Nah, hanya la nahiyah saja ya. Karena la itu ada dua di antaranya. Ya, ada la nahiyah, ada la nafiyah. Ya, ada la nahiyah, ada la nafiyah. Apa bedanya? La nahiyah itu dia tajzimu. Ya, tajzimu fi'lal mudhari'. Al-fi'la al-mudhari'. Ya, tajzimu fi'la al-mudhari'. Amma la nafiyah ya la ta'mal. Ya, la ta'mal. Jadi kalau la nahiyah itu dia punya fungsi, dia punya amal, dia punya pengaruh kepada kalimat setelahnya, yaitu bisa menjazmkan fiil mudhari'. Jadi kalau la nahiyah masuk ke fiil mudhari', maka fiil mudhari'nya majzum. Tapi kalau la nafiyah, dia la ta'mal, dia tidak berpengaruh, la tu'athir ala ghairihi, ya, dia tidak berpengaruh kepada kalimat setelahnya, tidak berfungsi apa-apa. Contoh misalnya, ya, eh, kalau misalnya ada kalimat gini, la, kemudian ada fiil tadribu misalnya. Kalau ini la-nya la nahiyah, dibacanya gimana? La tadrib. La tadrib. Sukun. Ya. Tapi kalau ini la-nya la nafiyah, dibaca gimana? La tadribu. La tadribu. Ya, jadi kalau la nafiyah itu tidak beramal ya, tidak berpengaruh pada fiil mudhari'. Fiil mudhari' tetap marfu. Tapi kalau la-nya la nahiyah itu menjazamkan fiil mudhari', maka jadi sukun fiil mudhari'nya kalau fiil mudhari' yang lam yattasil bi akhiri syai'un. Jadi la tadrib. Jadi jazam. Mafhum? Hadza huwa al-farq baina la nahiyah wa la nafiyah. Ma makna la nahiyah? La nahiyah itu la yang maknanya melarang ya, artinya jangan. Kalau la nafiyah artinya yang menegaskan, meniadakan, artinya apa? La yang bermakna tidak. La tadrib, jangan mukul. La tadribu, kamu tidak memukul. Ya. La tadrib, jangan mukul kamu. Tapi kalau la tadribu, kamu tidak memukul. Baik.
Jadi itu fungsi dari la nahiyah, ya. Dia bisa menjazmkan fi'il mudhari'. Nah, eh, bagaimana kalau misalnya fi'il mudhari' yang dimasukkan amil jawazim atau huruf yang menjazmkan itu misalnya fi'il mudhari' yang eh, ketemu dengan wawu jamaah atau alif tasniyah. Contoh misalnya fi'ilnya misalnya tadribani. Tadribani. Oke. Kalau dimasukkan la nahiyah jadi gimana? La tadriba. Nah, la tadriba. La tadriba. Maka ini ciri jazamnya dengan hadfu an-nun. Hadfu an-nun. Nunnya dibuang. Ya, jadi pengaruh la nahiyah kepada fi'il mudhari' yang ketemu dengan alif tasniyah, waw jamaah, atau ya mukhatabah, maka nunnya dibuang. Ya, misalnya yang ketemu jamaah tadribuna, tadribuna. Ketika ketemu dengan la nahiyah maka jadi la tadribu, la tadribu. Begitupun misalnya kalau ketemu ya mukhatabah tadribina, Tadribi. tadribina. Maka ketemu dengan la nahiyah jadi la Tadribi. tadribi, la tadribi. Maka dalam tiga ini ya ciri jazamnya adalah dengan hadfu an-nun, membuang nun. Itu fi'il mudhari yang ketemu dengan alif tasniyah, waw jamaah atau ya'ul mukhatabah, maka ya ketika kemasukan amil jawazim, ketika kemasukan amil yang menjazmkan, maka konsekuensinya adalah membuang nunnya. Itu harus dibuang nunnya. Tadribani jadi la tadriba, tadribuna la tadribu, tadribina la tadribi. Ya. Kalau dengan tadi misalnya fi'il mudhari' yang lam yattasil bi akhiri syai'un, fi'il mudhari' yang ujungnya tidak ketemu dengan huruf apapun, maka alamatu jazmihi bis sukun. Tadribu misalnya ya berarti la tadrib, sukun. Karena fi'il mudhari' ini lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari' ini tidak ketemu dengan apapun setelahnya, ya. Jadi dengan tadribani ada alif tasniyah, tadribuna ada wawu jamaah, tadribina ada iya mukhatabah. Ada satu yang kemudian mungkin belum tersebut di sini. Bagaimana kalau fi'il mudhari'nya ketemu nunun niswah? Nah, ketemu nunun niswah. Apa contohnya nunun niswah? Fi'il mudhari' yang ketemu nunun niswah. Gimana contohnya? Mandi misal. Yadriban. La yadriban. Antunna. Nah, nunun niswah itu. Antunna tadribna. Itu namanya nunun niswah ya. Antunna tadribna. Antunna tadribna. Nah, ini fi'il mudhari ketemu nunun niswah, ini namanya nunun niswah. Nunun niswah. Nunun niswah, ya. Nah, ketika fi'il mudhari ketemu nunun niswah, antuna tadribna, kemudian dikasih la nahiyah misalnya. Jadi gimana? Hmm? Jadinya gimana? Ada yang tahu? La tadrib. Kalau fi'il mudhari yang ketemu nunun niswah itu tidak berubah, tetap la tadribna. Tetap la tadribna. Ya. Jangan memukul kalian perempuan ya. Kenapa tidak berubah? Karena fi'il mudhari yang ketemu nunun niswah itu hukumnya mabni, tidak mu'rab, mabni ya. Apa itu mabni? Mabni itu artinya tidak berubah harokat akhirnya. Ya, tidak berubah. Mabni.
Jadi la tadribna fi'il mudhari' ya mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun litisalihi binunin niswah. Jadi fi'il mudhari' yang ketemu nun niswah itu hukumnya mabni, tidak berubah. Baik. Kelas al-an nantakil ila fikr soal. Mau jadi soal? Oke. Nantakil Ustaz, ila. kalau Nah, kalau ya. hunna eh, itu dikatakan nunun nisa juga. Sama, nun niswah juga. Oh Hunna iya. yadribna, antunna tadribna, sama ya. Itu namanya nunun niswah. Nunun niswah itu nun yang berarti jamak untuk perempuan ya, baik yang goib maupun yang mukhatab. Kalau hunna itu goibah, kalau antunna itu mukhatabah ya. Goibah itu artinya kata ganti orang ketiga. Kalau mukhatabah itu kata ganti orang kedua ya. Sama nunun niswah maupun Ustadz yang Rahman, hmm. Nah, tadi mabni itu tidak berubah. ya, Kalau tadi satunya lagi apa Ustadz yang berubah? yang mana? Yang berubah itu yang bisa berubah tadi apa? Oke, Ini. nah ini nanti bab sendiri ya. Jadi kalimah itu ada yang mabni ya, ada yang ada yang mu'rab, ada yang mabni. Oke, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Apa itu mu'rab? Apa mana mu'rab? Yang bisa diubah. Mu'rab itu artinya ya kalimah ya atau kata yang huruf akhirnya bisa berubah atau keadaan akhirnya bisa berubah dengan perbedaan susunan kalimat atau perbedaan posisi dalam i'rab bisa berubah. Kalau mabni ini tidak bisa berubah. Mu'rab itu nanti ada empat ya i'rab itu ya. Anwaul i'rab ada berapa? Ada empat. Ada rofa, ada nasab, Nasab. ada jar, ada jazm. Nah, mu'rab ini namanya isim mu'rab. Mu'rab anwaul i'rab itu ada empat. Ada yang rofa, ada yang nasab, ada yang jar, ada yang jazm. Ya. Rofa, nasab ini bisa masuk ke isim dan fi'il. Isim dan fi'il. Bisa masuk keduanya. Jadi isim dan fi'il bisa rofa, bisa nasab ya. Tapi kalau jar ini khusus buat isim, jazm ini khusus buat fi'il. Jar tidak fi'il tidak mungkin majrur ya. Begitupun isim tidak mungkin majzum. Karena jar itu khusus buat isim, jazm khusus buat fi'il. Ini anwaul i'rab ya. Jadi mu'rab itu adalah isim yang bisa berubah-ubah, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, bisa majzum. Ya, adalah bukan isim, adalah kalimah ya, baik isim ataupun fi'il yang bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur atau bisa majzum. Hanya saja kalau majrur itu hanya khusus buat isim, kalau majzum itu hanya khusus buat fi'il. Tidak ada fi'il yang majrur, tidak ada. Tidak begitupun tidak ada isim yang majzum. Nah, ini namanya mu'rab. Seperti misalnya ya jaa Zaidun, kemudian apalagi itu Zaidan, oke, marortu bi Zaidin. Nah, ini Zaidun ini namanya isim mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena dia bisa berubah dalam keadaan rofa ya, dia pakai dhammah Zaidun, dalam keadaan nasab dia jadi maf'ul bih dia pakai fathah Zaidan, dalam keadaan majrur ya karena ada huruf jar ba di sini maka pakai kasrah Zaidin. Ini namanya isim mu'rab. Ya. Mu'rab itu ada macam-macam, ada mu'rabnya marfu, ada mansub, ada majrur, ada majzum. Nah, kalau mabni, mabni itu yang huruf akhirnya tidak berubah, ya. Mabni itu bisa mabni al-fathi, ya, seperti aina. Aina ini isi mabni, ya. Nunnya ini selalu fathah, aina. Atau mabni al-kasri, ya, seperti amsi. Amsi ini kenapa kok kasrah bukan karena dia majrur, ya, tapi karena dia mabni, tidak berubah, tetap kasrah selamanya. Ada yang mabni ala dhammi seperti misalnya haitsu. Haitsu ini mabni ala dhamm, ala dhammi ya. Haitsu tetap tidak berubah. Tidak ada haisi atau haisa, tetap haitsu ya. Dalam keadaan apapun.
Atau yang mabni ala sukun kayak tadi misalnya ketika fiil mudhari ketemu dengan nunun niswah, ya, yadribna, maka di sini fiil mudhari'nya mabni ala sukun, ya, tidak berubah sukunnya. Meskipun misalnya tadi kemasukan lam, tetap lam yadribna, ya. Lan tadribna misalnya ketemu ambil nawasib tetap sukun, itu namanya mabni. Atau misalnya mabni ala sukun, contoh yang lain misalnya huruf lam tadi, ya. Lam. Lam ini mabni ala sukun. Harokatnya harokat mabni, tidak berubah. Itu ya, itu bedanya antara mu'rab dengan mabni. Mu'rab itu bisa berubah-ubah harokatnya tergantung dari posisi i'rabnya. Bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, bisa majzum dengan cirinya masing-masing. Nah, maka ini penting antum ketahui ciri masing-masing. Misalnya ciri rofa itu apa saja, ciri nasab itu apa saja, ciri jar itu apa saja, ciri jazm itu apa saja. Misalnya rofa itu cirinya domah misalnya untuk isim mufrad, jamak taksir dan seterusnya. Atau bisa wawu untuk jamak dzakar salim, alif untuk isim tasniyah misalnya, ya. Wawu untuk isim asmaul khamsah. Nah, itu penting untuk mengetahui ciri rofa, untuk mengetahui kapan isim itu berubah harokatnya. Nah, ini di mana ketahuinya? Kemarin kita penting mengetahui misalnya jurumiyah, kitab jurumiyah minimal itu antum harus paham, ya. Nah, cuma kemarin kan sempat kita mau berencana bikin apa namanya jurumiyah, ya, kita belajar jurumiyah. Cuma kayaknya untuk Ramadan ini tidak bisa, ya, untuk hari Kamis ini. Jadi kalaupun mau, insya Allah nanti ba'da Ramadan, ya, ba'da Ramadan, ba'da Idul Fitri, insya Allah saya nadrus, ya. Kalau ada yang punya waktu, ada yang ingin ikut, nanti habis Ramadan, ya, habis Lebaran kita coba apa namanya belajar jurumiyah, ya. Kalau bisa sih offline kalau bisa, ya, karena lebih lebih enak, ya. Antum kan masih ada beberapa pertemuan lagi habis Ramadan, ya. Nggak langsung UAS kan, masih ada UTS, ya. UTS aja belum. Insya Allah masih lama tuh, ya. Jadi mudah-mudahan 5 pertemuan selesai tuh kitab jurumiyah, ya. Satu kitab. Nah, jadi nanti lebih Amin. lebih kondusif kalau offline, ya. Kalau offline, ya, kalau online ini kayaknya kurang kurang kondusif, ya. Ini insya Allah nanti ba'da Ramadan saja, ya. Kita mulai belajar jurumiyahnya. Baik, Nah, jangan lupa tugas dikumpulkan ke Roisah, ya, buat 5 jumlah tadi, ya, lima jumlah dengan 5 kalimat, ya. Dikumpulkan dan harus pakai harokat, ya, tidak boleh nggak pakai harokat, harus pakai harokat. Yang nggak pakai harokat nilainya kurang, ya. Pakai harokat, kumpulkan ke Roisah, nanti Roisah kirim ke saya. Harus ada namanya, ya. Ini jadi nilai buat nilai akhir. Baik, fikun nasual, hal ladaikun nasual. Qabla an nakhtim darsana huna. لا أستاذ. Nah, turid an-naum pada hadza. لا أستاذ. Nah, naumus shaim ibadah, hadza haditsun dhaifun, haditsun mawdu'un, ya. Ma fi hadis naumus shaim ibadah. Nah, baik. Idzan nakhtim darsana ila huna bi alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz.